Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Raka Abdul Hanif. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial lengkap tentang bagaimana caranya kita meremote sebuah Debian 12.11 menggunakan 3 metode utama, yaitu SSH, XRDP, dan juga Telnet. Remote server ini sangat penting karena dengan teknik ini kita bisa mengakses dan mengontrol server Debian dari jarak jauh, teman-teman. Selain itu, kita juga akan membahas konsep dasar dari SSH, XRDP, dan juga Telnet. Dengan begitu, kita tidak hanya mempraktikkan langkah-langkahnya saja, tapi kita juga memahami dasar teorinya. Oke, baik teman-teman, kita lanjut cara meremote Debian pada metode SSH ya teman-teman. Tapi pastikan dulu kalian punya dua network adapter. Kalian pencet setting, kemudian kalian pastikan dan kalian tambahkan. Apabila kalian hanya punya satu network adapter, maka kalian tambahkan dulu menjadi dua ya teman-teman. Nah, caranya kalian pencet add di sini, kemudian kalian pilih yang network adapter, kemudian kalian finish. Karena saya sudah punya dua network adapter, jadi saya tidak perlu menambahkannya lagi ya teman-teman. Nah, network adapter ini kita setting jadi network adapter NAT, dan juga satunya lagi yang network adapter 2 kita setting menjadi network adapter custom VMnet 1 host only ya teman-teman. Jadi kita bagi dua ya. Saya akan menjelaskannya perbedaan antara network adapter pertama dengan network adapter yang kedua. Nah, untuk network adapter pertama ini yang kita setting sebagai NAT itu, jadi itu fungsinya untuk menyalurkan internet dari desktop ke Debian. Seperti punya saya ini, apabila saya terhubung dengan internet ya Mulida 19, maka saya akan menyalurkan internet dari desktop saya ke Debian, sehingga Debian saya itu akan bisa mendapatkan internet teman-teman. Dan untuk network adapter yang kedua ini agar saya bisa berkomunikasi secara internal antara host dan juga VM antara saya dengan Debian ya teman-teman. Jadi saya bisa satu network dengan Debian. Cara ngeceknya kita bisa melalui VMnet 1 ya di ncpl. Kemudian kita oke saja. Nah, di sini teman-teman ada VMnet 1. Nah, kita akan mengubah IP-nya nanti ya, agar kita bisa komunikasi secara internal antara host dan juga Debian, atau kita bisa berkomunikasi dengan Debian langsung ya teman-teman, agar kita bisa ngeping lah intinya. Jadi itu teman-teman perbedaan antara network adapter pertama dan kedua. Nah, kalau sudah kalian bisa close saja. Kita close dulu. Nah, kalau sudah ditambahkan kita oke ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke bagaimana caranya kita meremote server Debian menggunakan SSH, saya akan menjelaskan dulu nih tentang SSH. SSH atau Secure Shell adalah sebuah protokol yang digunakan untuk meremote server dari jarak jauh teman-teman. SSH ini aman karena semua data yang dikirim itu sudah terenkripsi, jadi tidak bisa disadap oleh orang lain. SSH ini biasanya menggunakan port 22 dan cara kerjanya adalah ketika klien akan terhubung ke server, lalu server meminta username dan password, dan kalau benar barulah kita bisa masuk dan menjalankan perintah di server tersebut. Nah, mungkin kalian pernah dengar nih tentang Telnet. Nah, perbedaannya tuh apa sih antara SSH dengan Telnet? Jadi Telnet itu sebenarnya sama-sama untuk meremote server, cuman bedanya Telnet ini tidak memiliki enkripsi teman-teman. Jadi semua data bahkan password itu dikirim dalam bentuk teks biasa. Nah, itu artinya sangat rawan untuk disadap. Nah, jadi SSH ini lebih aman dan modern, sedangkan Telnet itu pada saat ini sudah jarang dipakai. Oke, baik teman-teman, yang pertama kalian lakukan adalah coba kalian cek IP-A terlebih dahulu. Nah, ini ada NS33 dan juga NS34. NS33 ini merupakan network adapter pertama tadi, yang NAT tadi ya, yang terhubung langsung dengan internet. Nah, ini teman-teman. Nah, kalau kalian lihat di sini di network adapter yang pertama ini atau NS33 ini, itu dia mendapatkan sebuah IP. Nah, IP ini merupakan IP DHCP dari internet teman-teman. Jadi otomatis dapat ya. Dan ini sudah tidak perlu kita ubah-ubah lagi karena ini merupakan IP DHCP. Nah, kalau kalian mau ngecek apakah sudah mendapatkan internet atau belum, kalian bisa ping Google ya, atau kalian bisa ping 8.8.8.8 teman-teman. Nah, kalau seperti ini tandanya kalian berhasil, atau kalian sudah berhasil mendapatkan internet dari Debian kalian yang sudah diseluruhkan oleh desktop teman-teman. Jadi kalian tidak perlu ngapa-ngapain lagi nih untuk NS33. Yang perlu kalian lakukan adalah bagaimana cara kita bisa mendapatkan IP di NS34 ini. Nah, caranya kalian ketik aja nano etc network interface, kemudian kalian enter ya teman-teman. Nah, di bagian sini kalian bisa lihat, di bagian sini itu ada NS33. Itu tidak perlu kita ubah lagi ya teman-teman. Nah, sekarang kita hanya fokus untuk membuat NS34 agar bisa mendapatkan IP-nya. Nah, kalian bisa buat sebuah tanda perbedaan antara NS33 dan NS34 dengan cara kalian menambahkan sebuah tagar, kemudian kalian ketik aja ya the second network misalnya, atau kalian bebas namainnya. Dan ini nggak apa-apa teman-teman, nggak perlu diikutin juga nggak apa-apa. Karena ini cuma sebagai penanda agar kalian tuh tidak lupa atau
istilahnya tuh gampang untuk melihat mana NS33 dan mana NS34. Oke teman-teman, untuk menambahkan IP address pada NS34, nah kalian ketik aja, kalian samakan seperti NS33 yang di atas ya. Nah, jadi kalian ketik aja allow min hot plug ya, min hot plug ya. Allow min hot plug, kemudian NS. Nah, di NS ini kalian ketik 34 ya teman-teman, karena kita mau menambahkan IP pada NS34. Nah, kemudian kalian samakan lagi ifs NS34 inet. Nah, untuk inet ini bukan DHCP lagi ya, tapi kita ganti menjadi static teman-teman. Nah, kemudian kalian tambahkan address-nya. Kalian tambahkan address di sini. Address, nah, saya menggunakan address yang mudah diingat aja ya, 192.168.10.1/24 teman-teman. Oke, kalau udah seperti ini, kalian bisa Ctrl X, kemudian kalian tekan Y dan Enter. Sudah ya teman-teman, kita sudah kembali ke menu awal tadi. Oke teman-teman, karena tadi sudah kita edit di filenya, kalian wajib untuk merestart filenya teman-teman. Kenapa? Agar itu bisa berjalan. Nah, kalau saya ketik IPA di sini, nah NS34 tidak akan terbaca teman-teman. Nah, maka dari itu kita wajib untuk mereset atau merestart networking yang terlebih dahulu agar itu bisa terjalan. Nah, itu wajib ya ketika kalian sudah mengedit suatu file. Nah, untuk promise sendiri itu merupakan service networking restart. Kalian bisa ketik ini untuk merestart atau mereset ya. Kita tunggu. Nah, oke teman-teman, sudah. Nah, kalau kalian ketik lagi IPA di sini, nah kalian bisa lihat di sini IPA ya, di NS34 terutama itu sudah mendapatkan IP ya 192.168.10.1. Itu merupakan IP yang tadi kita buat tadi teman-teman ya, IP address yang telah kita buat di NS34 tadi. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya. Oke, baik teman-teman, sebelum kita download SSH-nya, kita wajib punya repository Debian. Apa sih itu repository Debian? Jadi itu kalau di HP itu ibaratnya seperti Play Store teman-teman. Di situ sudah disimpan banyak program, mulai dari aplikasi, tool, sampai update keamanan. Jadi kalau kita butuh aplikasi, kita cukup ketik apt install. Nah, nanti Debian otomatis akan ambil dan pasang dari repository. Nah, teman-teman, bagaimana sih caranya kita menambahkan repository ke Debian? Caranya kalian ketik aja nano etc apt source list. Kalau sudah, kalian enter ya. Nah, pada bagian menu ini kita akan menambahkan repository Debian dengan cara kita paste teman-teman dari sebuah kopian yang sudah kita copy nanti di situs Debian teman-teman. Nah, itu merupakan repositorinya ya. Nanti saya akan tunjukkan situsnya. Nah, ini dia situsnya. Nanti kalian cari aja ketika kalian berada di atas ya. Ini saya scroll terlebih dahulu. Nah, ini tampilan awalnya teman-teman seperti ini ya. Kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, ketika kalian menemukan yang namanya source list, nah ini dia. Ini merupakan repository Debian ya teman-teman. Nanti kalian copy ya dari bagian merah ini sampai bawah sini teman-teman. Nah, kalian Ctrl C. Setelah itu kalian balik ke Debiannya, kemudian kalian pilih yang edit di pojok kiri ya. Menu edit ini. Kemudian kalian paste. Dah, kemudian kalian tunggu aja sampai paste itu selesai, sampai berhasil di copy teman-teman. Itu ya. Oke teman-teman, setelah kalian paste, kalian Ctrl X, ya kemudian kalian enter dan boom, kita kembali lagi ke menu awal tadi. Nah, setelah itu, setelah kita menambahkan repository ya teman-teman, yang ibaratnya seperti Play Store lah kalau di handphone. Nah, kita clear dulu aja. Kita pencet Ctrl L. Nah, saatnya kita download paket SSH-nya teman-teman. Dengan cara kalian ketik sebuah prompt, tapi jangan sampai salah, jangan sampai typo, karena itu akan ngaruh sekali ya teman-teman. Kalian ketik apt install open SSH server. Kalau sudah, kalian pencet enter. Seperti ini ya promptnya. Kalian sudah, kalian pencet enter. Nah, di bagian sini kalian pencet Y, kemudian kalian enter lagi teman-teman. Setelah itu kita tunggu aja proses menginstalnya ya. Nah, oke teman-teman. Kalau sudah seperti ini, setelah kita menginstal paket SSH-nya, saatnya kita menyalakan port 22. Nah, karena kan tadi SSH itu dia menggunakan port 22 teman-teman. Maka kita harus menyalakan port 22 terlebih dahulu. Dengan cara apa? Kalian ketik aja di sini nano etc ssh sshd _config
lalu kalian pencet enter. Nah, di bagian menu sini kalian lihat ya, yang ada tanda pagarnya itu pada port 22 ini kalian hapus. Nah, kalian hapus yang ada tanda pagarnya ya, di bagian port 22 kalian hapus seperti ini. Nah, kemudian kalau kalian cari ke bawah di bagian permit login, kalau kalian cari teliti ya, di bagian permit loginnya itu yang ada tanda tagarnya juga kalian hapus agar itu bisa nyala. Nah, jadi kenapa tagar itu harus dihapus? Nah, itu supaya dia itu berfungsi atau dia itu nyala, teman-teman. Nah, kalau masih ada tagar berarti dia masih belum berfungsi. Kalian hapus bagian tagarnya, kemudian bagian prohibitnya itu diganti menjadi yes, teman-teman. Nah, berarti kita bisa hapus dulu. Kita hapus dan kita ganti menjadi yes. Nah, nanti akan jadi seperti permit login yes. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Kalau sudah, kita pencet Ctrl X, Y, dan Enter, dan kita kembali lagi ke menu awal tadi. Nah, teman-teman, jangan lupa setelah kita mengedit sebuah file, kita perlu mereset terlebih dahulu ya. Kita restart agar itu bisa berjalan, teman-teman. Caranya bagaimana? Kalian ketik aja sistem CTL restart SSH. Nah, seperti ini ya, sistem CTL restart SSH, kemudian kalian enter. Nah, sudah. Setelah itu, setelah kita restart, kita perlu mengecek apakah ini sudah berjalan, apakah konfigurasi SSH nya itu sudah aktif. Dengan cara bagaimana? Kalian ketik lagi sistem CTL status SSH. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman, kalau sudah ada bagian yang warna hijau seperti ini dan bertuliskan aktif atau running, itu berarti konfigurasi kita sudah berhasil dan sudah berjalan, teman-teman. Nah, seperti itu ya intinya. Nah, oke teman-teman, setelah kita install paket SSH-nya, kita ke ncpl. Nah, kalian pilih yang network adapter 1 atau VMnet 1. Kalian klik 2 kali, kemudian kalian pilih yang properties ya, teman-teman. Oke, setelah itu kalian pilih yang IPv4, teman-teman. Kita akan mengubah IP VMnet 1 agar dia bisa satu network dengan Debian, teman-teman. Nah, kalian kan awalnya tuh pasti yang Optane IP ya, yang di atas sini kan awalnya. Tapi kita pilih yang use the following IP address. Kemudian kalian satu network dengan Debian yaitu 192.168.10. Hostnya itu kalian pilih aja ketik 2. Nah, kemudian defaultnya itu atau gateway-nya itu menggunakan IP Debian ya, teman-teman. Nah, berapa? 192.168.10.1, teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah kelar. Kalian oke aja. Oh, subnetnya belum. Oke, subnetnya pasti 255.255.255.0 karena itu merupakan kelas C, teman-teman. Setelah itu, setelah kalian ubah tadi, kalian pencet aja oke ya. Kalian oke, setelah itu bisa kalian close, teman-teman. Dan ini sudah dipastikan kalau ketika IP kalian sudah terubah seperti ini ya, dan satu network dengan Debian, itu artinya kalian sudah bisa ngeping atau komunikasi dengan server Debian, teman-teman. Nah, itu artinya ya seperti itu. Nah, kalian sudah close saja seperti ini. Kemudian cara membuktikannya itu kalian pergi aja ke CMD ya, teman-teman. Kalian bisa Windows R aja. Nah, kita close dulu aja. Kemudian kalian ketik CMD, Windows R CMD ya. Nah, teman-teman, kita tes apakah kita sudah satu network dengan Debian dan apakah kita bisa ping ke Debian. Nah, kita ketik di sini di CMD nya kita ketik ping, kemudian kita tulis IP Debian nya 192.168.10.1. Nah, berhasil ya, teman-teman. Itu artinya kita sudah satu network dengan Debian ya, dan kita bisa komunikasi dengan Debian, teman-teman, antara host dengan VM. Kemudian kita balik lagi ke Debian ya, teman-teman, setelah itu. Nah, teman-teman, oke, karena kan tadi kita sudah menyalakan port 22-nya, sekarang kita ngecek apakah dia sudah nyala atau belum. Bagaimana cara ngeceknya? Kalian cukup ketikkan aja di sini, yaitu ss min_tlnp garis tegap grep 22 ya, grep 22, kemudian kalian enter. Nah, ya, kalau seperti ini berarti artinya port 22 kalian itu sudah nyala atau sudah bisa digunakan oleh SSH, teman-teman. Nah, itu berarti dengan IP yang tadi kita sudah ubah ya, kita bisa remote
Debian melalui PuTTY langsung teman-teman. Kalian cukup ketik aja PuTTY di Windows R ya. Nah, kalian ketik tuh IP Debian tadi, berapa IP-nya, yaitu 192.168.10.1. Nah, dengan begitu ketika kalian open di bagian sini, maka itu otomatis kalian sudah bisa masuk. Nah, kalian pencet accept aja di sini. Kalian pencet accept. Kemudian kalian login as itu menggunakan username kalian. Username saya itu root. Kemudian passwordnya itu saya 123. Ketika kalian enter, maka kalian sudah otomatis bisa meremote server Debian melalui PuTTY teman-teman. Berarti untuk bagian PuTTY ini kita sudah berhasil. Cuman sayangnya ini masih belum terenkripsi teman-teman. Jadi datanya itu masih belum aman dan masih bisa disadap oleh yang lainnya. Nah, caranya bagaimana agar ini datanya aman dan sudah terenkripsi? Nah, caranya itu kita menggunakan PuTTY teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah itu saya akan membuat sebuah penanda terlebih dahulu untuk memastikan apakah Debian saya sudah bisa terremote melalui PuTTY ini. Bagaimana caranya? Saya akan mengetik sebuah prompt mkdir ya, SSH. Nah, kita ls. Nah, itu dia SSH sudah ada ya. Sekarang kita cek di Debian. Apakah kita ls sudah keluar SSH di situ? Ya, sudah keluar SSH, berarti kita sudah 100% dapat meremote Debian melalui PuTTY ya teman-teman. Saatnya kita meremote Debian melalui PuTTY, apa sih keuntungan menggunakan PuTTY? Jadi koneksinya menjadi lebih aman karena kunci privat sangat sulit ditebak. Selain itu, lebih praktis juga teman-teman karena kita tidak perlu mengetik password setiap kali kita login. Jadi dengan PuTTY, akses SSH ke Debian bisa langsung dilakukan dengan cara yang lebih cepat sekaligus lebih aman. Nah, gitu teman-teman. Nah, saatnya kita generate terlebih dahulu ya. Setelah kita masuk ke PuTTY, kita generate, kemudian kita disuruh untuk menggoyangkan mouse teman-teman agar loadingnya terus berjalan. Kita goyangkan mouse-nya agar loadingnya terus berjalan. Nah, oke teman-teman, pada bagian sini yang perlu kalian perhatikan adalah kalian harus copy terlebih dahulu ya. Oke, yang di atas nih kalian harus copy terlebih dahulu, semuanya harus di copy. Nah, kalian Ctrl C dan kemudian save private key teman-teman. Ya, kalian save private key dan kalian bebas untuk menamakan file name itu apa saja ya, bebas ya teman-teman. Misalnya saya buat sini kayak praktek misalnya. Praktek misalnya ya, saya buat seperti itu ya. Kemudian kalau udah saya ketik oke. Nah, kalian pasti ini intinya kalian sudah Ctrl C atau sudah nge-copy ya teman-teman. Nah, kalau sudah di copy, kalian bisa saja close PuTTY nya lagi ya. Kalian close saja PuTTY nya. Intinya kalau kalian sudah copy berarti urusannya sudah kelar ya. Kalian bisa close saja PuTTY nya. Oke, sudah. Setelah itu masuk ke PuTTY biasa dan kalian ketik promptnya yaitu cd titik ssh teman-teman. Nah, setelah itu kalian bikin nih itu file apa, yaitu file itu authorize ya. Kalian ketik aja touch authorized underscore case. Nah, authorized underscore case ya teman-teman, jangan sampai salah. Nah, itu ya teman-teman, ingat jangan sampai salah ya. Kalian bisa ikuti prompt yang saya ini. Nih ada kesalahan di saya. Saya kurang huruf O ya di sini ya. Nah, sip. Prompt seperti ini teman-teman, authorized underscore case. Nah, kemudian kalian enter aja. Kalau sudah kalian enter ya. Setelah itu kalian ketik aja ya, ini kita ls dulu. Nah, sudah ada ya berarti ya. Kemudian kalian masuk aja langsung ke nano authorized underscore case teman-teman. Nah, di sini teman-teman. Nah, pada bagian sini tadi yang telah kalian copy ya, key yang telah kalian copy pada PuTTY itu kalian paste aja di sini teman-teman. Nah, caranya itu kalian klik kanan pada taskbar PuTTY, kemudian kalian pencet paste dan itu sudah otomatis terpaste di situ. Setelah itu kalian bisa Ctrl X, Y dan enter. Nah, kalau sudah kemudian kalian buka PuTTY baru ya. Caranya itu kalian klik kanan pada bar PuTTY, kemudian new session. Nah, pada bagian sini kalian ketik aja IP kalian, IP Debian ya, IP Debian kalian. Nah, 192.168.10.1. Kemudian kalian save session. Kalian bikin nama sessionnya apa? Misalnya saya bikin nama praktek lah ya.
Debian praktek. Nah, oke. Setelah itu, kalau kita sudah memasukkan IP dan juga nama sessionnya, kita masuk ke bagian data teman-teman ya. Kita bagian data, kita masukkan username kita yaitu root. Nah, kemudian kita masuk ke SSH, lalu out, lalu credentials ya, credentials. Kemudian kita browse file yang tadi ya, putigen kita. Nah, saya pakai key praktek. Nah, setelah itu kalau sudah semua seperti ini ya teman-teman, tadi kan kita sudah masukkan username, terus file kita yang putigen tadi sudah kita browse juga, udah kita masukkan juga, IP juga udah kita buat, nama session juga udah kita buat. Kita balik ke atas tadi ya. Nah, kita save nih teman-teman. Setelah itu kita save sessionnya. Nah, oke. Kalau udah di save seperti ini, yang perlu kalian lakukan adalah tinggal mengklik kembali yang tadi, kemudian kalian load dan tinggal kalian open. Maka otomatis kalian sudah bisa masuk ke dalam putih yang sudah terenkripsi dan pastinya aman teman-teman. Tentu ini pasti lebih praktis juga karena kalian tidak perlu memasukkan username dan password kalian kembali. Nah, gitu teman-teman. Berarti untuk putih ini sudah berhasil ya, sudah kelar. Setelah itu kita akan lanjut cara meremote Debian melalui XRDP. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan ulang bagaimana sih cara kerja dari SSH ini ya teman-teman. Jadi yang kita tahu kan SSH atau Secure Shell ini bekerja dengan cara membuat saluran komunikasi yang terenkripsi antara komputer kita dengan server. Saat kita mencoba masuk dengan perintah SSH, komputer akan terhubung ke server melalui port 22 teman-teman. Nah, langkah pertamanya SSH itu langsung mengenkripsi jalur komunikasi sehingga data yang dikirim tidak bisa dibaca orang lain meskipun jaringan itu disadap. Setelah itu server akan melakukan proses autentikasi, bisa menggunakan username dan password atau dengan cara yang lebih aman menggunakan pasangan kunci yaitu public key dan private key tadi ya teman-teman. Kalau identitas kita sudah cocok, maka SSH akan membuka akses remote kita ke server sehingga kita bisa menjalankan perintah di dalam server seolah-olah ya kita bisa meremote server tersebut dan perintah tersebut bisa dilaksanakan ya teman-teman, seperti itu ya. Dengan kata lain tuh SSH memastikan koneksi kita ke server berjalan dengan aman, terenkripsi dan hanya bisa diakses oleh pengguna yang sah gitu ya. Oke teman-teman, mulai saat ini untuk SRDP dan telnet kayaknya saya akan menggunakan putih saja ya untuk konfigurasinya biar lebih gampang aja ya. Oke, sebelum kita mulai ya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu nih apa itu XRDP. Jadi XRDP itu merupakan sebuah software open source yang memungkinkan kalian itu bisa meremote desktop ke sistem berbasis Linux teman-teman, seperti Debian, Ubuntu dan lain-lain gitu. Menggunakan protokol RDP atau singkatannya itu Remote Desktop Protocol yang dibuat oleh Microsoft. Nah, untuk portnya itu XRDP menggunakan port 3389 ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, itu mungkin penjelasan secara singkat ya terkait XRDP. Kita langsung saja lanjut cara meremote Debian menggunakan XRDP ya teman-teman. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus update terlebih dahulu ya. Untuk promnya sendiri itu adalah apt update teman-teman. Nah, setelah itu kalian enter. Kalian tunggu aja ya. Nah, oke teman-teman, setelah tadi kita update, langsung aja kita install XRDP-nya menggunakan prompt seperti ini ya teman-teman. Jangan sampai typo. Ya, promnya adalah apt install XRDP. Nah, setelah itu kalian enter. Nah, pada bagian sini kalian Y aja. Y. Kemudian nanti kalian enter. Nah, sama seperti tadi ya. Kalian tunggu aja sampai proses menginstal itu sudah selesai. Oke teman-teman, kita tadi sudah menginstal XRDP-nya ya. Jadi langkah yang harus kita lakukan lagi setelah kita menginstal XRDP, tentu kita harus mengecek apakah dia sudah aktif atau belum dengan cara systemctl status XRDP. Kemudian kita enter. Nah, seperti ini teman-teman.
Apabila ada tulisan warna hijau dan dia aktif atau running, maka SRDP tersebut sudah bisa berjalan teman-teman ya. Kemudian step selanjutnya, kalau kita sudah tahu dia aktif atau running, kita bisa mengecek apakah port dari SRDP tersebut itu sudah ada atau belum gitu ya. Cara mengeceknya gampang, sama seperti tadi, menggunakan prompt yang sama dengan pada saat mengecek port dari SSA ya. Ya, itu promptnya itu SS min TLNP teman-teman. Min TLNP, kemudian garis tegap grip 3389. Nah, kalau kita ketik di sini promptnya yaitu SS min TLNP garis tegap grip 3389. Kita enter. Nah, kalau ada di sini berarti port dari 3389 ini SRDP ini sudah ada teman-teman ya. Jadi kalau sudah ada, kita bisa saja langsung remote Debian melalui RDP ya. Kalian cari aja. Kemudian pada bagian sini kalian ketik IP kalian. Nah, setelah itu pencet yes dan kita masuk ke dalam XRDP. Nah, kalian di sini nih username kalian dan password kalian. Username saya itu root dan password saya adalah 123. Kita enter. Setelah itu kita sudah berhasil masuk ke dalam RDP ya teman-teman. Jadi untuk metode yang kedua yaitu meremote Debian melalui XRDP sudah kita bisa bilang tuntas dan berhasil. Nah, saya akan membuat sebuah tanda terlebih dahulu ya dengan cara membuat prompt yaitu mkdir XRDP. Nah, kalau saya ls kemudian pada Debiannya juga ada dan terbukti ada XRDP-nya, berarti itu sudah berhasil teman-teman ya. Bagaimana sih cara keluar dari SRDP ini? Kalian cukup close aja ya, kalian silang di bagian yang text bar putih itu. Nah, itu sudah bisa nanti keluar teman-teman. Nah, kita close aja, pencet OK aja teman-teman. Oke, kita close lagi. Oke teman-teman, kita sudah berhasil meremote Debian melalui XRDP ya, dan tadi kita juga sudah berhasil meremote Debian melalui SSH. Selanjutnya kita ke metode yang ketiga yaitu melalui telnet. Tapi teman-teman, sebelum kita masuk ke bagaimana cara meremote Debian melalui telnet, saya akan menjelaskan dulu nih tentang telnet. Jadi telnet itu adalah protokol jaringan lama yang digunakan untuk mengakses komputer lain dari jarak jauh melalui command line terminal teman-teman ya. Dengan telnet kita bisa masuk ke server dan menjalankan perintah ya. Ya, seolah-olah kita bisa melakukan tersebut lah. Jadi telnet ini menggunakan port 23 ya teman-teman. Ya, cara kerjanya itu klien telnet akan terhubung ke server, lalu kita login dengan username dan password. Nah, setelah login kita bisa mengirim perintah ke server. Tapi kelemahannya itu semua data termasuk username dan password ini dikirim tanpa enkripsi teman-teman. Nah, sehingga itu bisa saja dan rawan disadap. Nah, artinya kalau ada orang yang menyadap jaringan, mereka bisa membaca isi komunikasi kita dengan mudah. Nah, makanya telnet ini digantikan dengan SSH. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai langkah-langkahnya, kita apt update terlebih dahulu. Nah, kita tunggu aja. Nah, setelah apt update, langkah kedua yang kita lakukan adalah kita install ya, apt install daemon open bsd inetd. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, teman-teman, di sini kalian ketik aja dan kalian enter lagi. Kemudian kalian tunggu sampai ya sampai selesai penginstalan ya teman-teman, sampai proses penginstalan itu telah selesai. Nah, setelah selesai seperti ini, kalian langsung bisa ketik aja nano etc inetd.conf teman-teman. Nah, setelah masuk ke dalam ini, kalian cek nih hapus tagar di bagian off-nya. Kalau tidak ada yang bagian off tersebut, kalian tambahkan seperti saya teman-teman. Bagaimana cara menambahkannya? Seperti ini ya. Kalian perhatikan baik-baik agar promptnya tidak salah ya, dan kalian berhasil untuk meremote Debian melalui telnet. Nah, kalian ketik seperti ini ya teman-teman. Nah, lihat, kalian ketik telnet
telnet stream TCP. Nah, setelah itu kalian pencet tab aja guys. Kalian pencet tab. Nah, setelah kalian pencet tab, kalian ketik no white root. Nah, setelah itu sama, kalian tab lagi. Nah, garis miring USR, garis miring lagi SBIN. Nah, TCPD. Tab lagi, garis miring USR, garis miring SBIN, garis miring telnet D. Nah teman-teman, setelah udah seperti itu ya, pastikan tidak ada yang salah ya. Setelah seperti ini, kalian bisa sama seperti tadi ya, Ctrl X kemudian Y dan Enter. Nah, kalian sudah kembali lagi ke menu awal tadi ya teman-teman. Setelah itu, setelah itu kalian bisa sistem restart ya. Kalian restart terlebih dahulu. Sistem CTL restart inetd. Kemudian kalian enter. Nah, oke, sudah. Setelah restart, kalian install nih si telnetnya ini, apt install telnet D. Kalian enter. Oke teman-teman, setelah ini kalian ketik Y, kemudian kalian enter lagi, dan kalian tunggu hingga proses penginstalannya telah selesai. Nah, oke. Setelah selesai seperti ini, apa yang harus kalian lakukan? Tentunya mengecek ya teman-teman, apakah telnetnya ini sudah berjalan atau belum ya. Caranya sama seperti yang awal tadi ya teman-teman. Di dua metode tadi, kalian ketik aja di sini sistem CTL status inetd. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ini saya salah. Kemudian kalian enter aja. Nah, seperti tadi juga, kalau ada tulisan hijau aktif running, itu berarti sudah berjalan teman-teman. Setelah kita sudah mengecek sistem dari status inetd-nya, kita juga cek portnya teman-teman. Ya, sama seperti tadi juga ya. SS min TLNP ya, garis tegap grip, portnya berapa? Port 23 ya. Kita enter. Nah, berarti sudah ada teman-teman portnya. Nah, kalau portnya sudah nyala ya, kita bisa langsung masuk untuk memastikan ya, ke control panel aja teman-teman. Nah, control panel untuk menceklis telnet kliennya ya. Nah, caranya kalian ke Windows R aja, atau kalian bisa ketik control panel di sini. Control panel, kemudian kalian ketik kalian lihat program ini dan program and features ya. Nah, sini teman-teman, turn off Windows, kemudian kalian cari yang namanya telnet client. Telnet client kalian cari ya. Jangan lupa untuk kalian centangin teman-teman. Nah, telnet client jangan lupa untuk kalian centang. Kalau sudah dicentang ya, seperti saya ini, kalian bisa balik lagi ya, pencet OK. Nah, kemudian kalian close. Dah teman-teman, berarti untuk telnet itu proses penginstalan dan portnya juga sudah nyala. Kita langsung tes aja, kita ngecek apakah bisa masuk ya. Kita Windows R, kemudian kita ketik cmd di sini. Nah teman-teman, pada bagian sini kalian ketik aja telnet dan IP DBN kalian 192.168.10.1, enter dan oke, berhasil ternyata. TKJ login, berarti saya menggunakan username saya. Username saya itu root ya. Kita ketik root dulu. Enter, password saya 123. Dah, sip. Oke teman-teman, berarti untuk 3 metode tadi ya, metode yang pertama itu SSH, dan juga metode yang kedua itu adalah menggunakan XRDP, dan metode yang terakhir itu menggunakan telnet teman-teman, dan ketiga-tiganya itu sama-sama berhasil. Nah, ini saya coba membuat mcardil telnet ya. Di sini kita ls. Nah, sepertinya teman-teman ada, berarti sudah 100%
Debian kita sudah 100% remote di telnet teman-teman. Itu ya. Nah, oke teman-teman, mungkin sampai sini saja. Kita sudah berhasil mencoba 3 cara untuk meremote Debian 12.3.11, yaitu melalui SSH, SRDP, dan juga telnet. Ya, dengan SSH kita bisa melakukan remote yang aman karena terenkripsi ya. Dengan SRDP kita dapat meremote Debian dalam bentuk desktop environment ya. Terus dengan telnet kita bisa melihat metode klasik yang ya dulu sering digunakan, tapi sekarang tuh kayaknya udah mulai digantikan SSH ya, karena tidak memiliki inskripsi ya. Dari ketiga metode ini ya kita bisa simpulkan bahwa setiap protokol remote punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya teman-teman. Ya mungkin SSH itu cocok untuk keamanan, XRDP cocok untuk remote grafis mungkin, atau sementara telnet itu lebih ke pembelajaran aja ya, praktek-praktek protokol jaringan. Ya semoga tutorial ini bisa membantu kalian memahami cara kerja remote server di Debian, baik dari sisi konfigurasi maupun teori. Ya terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.